Shalom sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam ibadah PA pada hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh melanjutkan PA di kitab Pengkhotbah ini. Kami boleh belajar Tuhan banyak hal akan kehendak dan rencana Engkau yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui pelajaran PA pada hari ini Tuhan, kami boleh makin mengerti akan kehendak dan rencana Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga boleh menjadi terang dan jalan kami melalui hari demi hari dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar menjadi berkat bagi semua yang mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat beberapa hal mengenai waktu dan kesempatan. Kalau kita melihat dari kata-kata mutiara maupun kata-kata motivasi, itu ada yang mengatakan ada dua hal berarti yang tidak bisa kembali, waktu dan kesempatan. Ada yang mengatakan juga waktu adalah kesempatan, namun kesempatan tidak datang setiap waktu. Mungkin esok masih ada waktu, tetapi tidak dengan kesempatan yang sama. Jadi kita juga pernah dengar time is money, waktu adalah uang, atau kita juga mendengar waktu dan kesempatan itu tidak bisa diulang lagi. Banyak kata-kata motivasi seperti itu, tapi pada hari ini kita akan pelajari apa sih kata pengkhotbah mengenai waktu dan kesempatan ini. Tema kita pada hari ini adalah waktu dan kesempatan. Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan 12. Semuanya ini nanti kita bacakan ayat-ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Waktu dan kesempatan, kita mungkin juga pernah mendengar waktu dan kehidupan. Hidup ini adalah kesempatan, seperti lagu yang sering populer yang sering kita nyanyikan juga. Marilah kita membaca di Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Semua itu kupikirkan dengan seksama. Allah mengatur hidup orang yang baik dan bijaksana. Bahkan kalau orang itu membenci atau mencinta, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Memang nasib yang sama menimpa setiap orang. Orang jujur maupun orang bejat, orang baik maupun orang jahat, orang yang bersih maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak. Orang baik tidak lebih mujur daripada orang yang berdosa. Orang yang bersumpah sama saja dengan orang yang tidak mau bersumpah. Jadi, nasib yang sama juga menimpa mereka semua. Dan itu suatu hal yang menyedihkan, sebagaimana juga segala kejadian di dunia. Selama hidupnya, hati manusia penuh kejahatan, dan pikirannya pun penuh kebodohan. Lalu, tiba-tiba ia menemui ajalnya. Tetapi
selama hayat di kandung badan, selama itu ada harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang tak bernyawa? Setidaknya, orang hidup tahu bahwa ajalnya menanti, sedangkan orang mati tidak tahu apa-apa. Baginya tidak ada upah atau imbalan, dan namanya sudah dilupakan. Rasa cinta, benci, serta nafsunya semuanya mati bersama dia. Ia tidak lagi mengambil bagian apa-apa dalam segala kejadian di dunia. Ayo, makanlah saja dan bergembira. Minumlah anggurmu dengan sukacita. Allah tidak berkeberatan, malah ia berkenan. Biarlah wajahmu cerah dan berseri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi selama hidupmu yang sia-sia, yang diberi Allah kepadamu di dunia. Nikmatilah setiap hari, meskipun tidak berguna. Sebab upah jerih lelah payahmu hanya itu saja. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga, sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja. Tak ada ilmu atau hikmat di dunia orang mati, dan kesanalah engkau pergi. Di dunia ini ada lagi yang kulihat. Perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian, dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal, sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial. Manusia tidak tahu kapan saatnya tiba. Seperti burung terjerat dan ikan terjala, begitu pula manusia ditimpa bencana pada saat tidak terduga. Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama tadi mengatakan, semua yang kupikirkan dengan seksama. Artinya ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Fatsal 8 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 yang sudah kita bahas pada Jumat yang lalu. Apa saja yang menjadi buah pikiran pengkhotbah yang dapat kita pelajari pada hari ini? Ya, kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama, itu di ayat pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan, orang baik dan orang jahat itu bernasib sama. Yang kedua, poin yang kedua ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan, selama hidup masih ada harapan. Ayat 7 sampai dengan ke-10 dikatakan, hikmat menikmati kesempatan hidup. Sedangkan poin yang terakhir, poin yang keempat, di ayat 11 dan 12, dikatakan di situ adalah tidak ada kepastian di dunia. Ya, tidak ada kepastian di dunia. Mari kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu orang baik dan orang jahat memiliki nasib yang sama. Ya, kita baca di ayat yang pertama tadi dikatakan, semua itu kupikirkan dengan seksama. Allah mengatur hidup orang yang baik dan bijaksana. Bahkan kalau orang itu membenci atau mencinta, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini kita kembali diingatkan ya, bahwa
Allah itu yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan manusia, baik itu orang yang baik dan bijaksana dikatakan, itu pun tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Ya, kita diingatkan kembali akan keterbatasan manusia, ya, ini diangkat kembali dalam ayat yang pertama ini. Bahkan di ayat berikutnya, ayat yang kedua dan yang ketiga itu kembali ditegaskan, ya, apa sih perbedaan antara orang baik dan orang jahat. Ya. Mari kita baca ayat yang kedua dan yang ketiga. Memang nasib yang sama menimpa setiap orang, orang jujur maupun orang bejat, orang baik maupun orang jahat, orang yang bersih maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak. Orang baik tidak lebih mujur daripada orang yang berdosa. Orang yang bersumpah sama saja dengan orang yang tidak mau bersumpah. Jadi, nasib yang sama juga menimpa mereka semua. Dan itu suatu hal yang menyedihkan. Sebagaimana juga segala kejadian di dunia. Selama hidupnya, hati manusia penuh kejahatan. Dan pikirannya pun penuh kebodohan. Lalu, tiba-tiba menemui ajalnya. Ya. Jadi kita melihat tadi dikatakan bahwa nasib manusia itu sama. Ya. Dengan catatan di sini ya, nasib berbeda dengan takdir. Ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan yang lalu mengenai takdir ya. Jadi orang Kristen tidak percaya kepada takdir. Ya, dikatakan tadi orang jujur, orang bejat, orang baik, orang jahat, orang bersih, orang najis. Ya. Ini tahir atau tidak tahir dikatakan ya, atau mempersembahkan kurban. Nah ini berarti orang beragama maupun yang tidak beragama tidak mempersembahkan kurban. Orang yang baik maupun berdosa, orang yang bersumpah maupun tidak bersumpah. Dikatakan mereka semua ini sama. Pada suatu saat mereka akan menemui ajalnya. Sedang mereka mengisi hidupnya di dunia ini dikatakan penuh dengan kejahatan. Pikirannya penuh dengan kebodohan. Nah, di tengah-tengah kesibukan mereka dikatakan tiba-tiba ajal menjemput. Tidak seorang pun tahu ya kapan ajal itu menjemput. Kapan bisa terjadi orang baik, orang bejat, orang bijaksana, ya orang yang tidak bijaksana, orang bersih, najis bisa menemui ajalnya bersama-sama. Ya. Coba kita ingat kejadian di beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 2014, 28 Desember 2014 ya. Itu kita tentunya masih ingat ya bahwa ada satu kecelakaan pesawat yaitu AirAsia QZ 8501 ya, ini rute penerbangan Surabaya Singapura pada waktu itu jatuh di sekitar perairan Belitung dan dinyatakan 155 penumpang dan 7 kru menjadi korban kecelakaan ini ya. Jadi sebelum kecelakaan terjadi, pilot sempat minta izin untuk naik ke ketinggian ya. Saat itu berada di 32.000 kaki, tiba-tiba pesawat ini miring ke kiri dan secara tiba-tiba naik ke 37.400 kaki. Jadi pesawat ini juga mengalami stall yang terjadi ya akibat bertambahnya hambatan udara di bagian sayap pesawat terbang ya.
Sehingga dalam waktu 30 detik dikatakan pesawat itu turun dari ketinggian 32.000 kaki dan jatuh ke laut. Ya, kejadian yang cukup menghebohkan dengan ratusan penumpang, ya 155 dan penumpang dan 7 kru semuanya dinyatakan meninggal. Dan tragisnya beberapa di antara penumpang yang tewas itu juga penduduk kota Malang. Ya, ada satu keluarga yang saya kenal juga, ya, suami istri dan kedua anaknya meninggal. Ya, juga ada keluarga pendeta yang meninggal. Jadi kita melihat di sini, ketika terjadi kecelakaan dan mereka bersama-sama menemui ajalnya, seperti dikatakan oleh Kohelet ini, apa bedanya? Orang baik, orang jahat, orang yang benar dan tidak benar, orang najis dikatakan, dan tidak najis, orang yang bersumpah dan tidak bersumpah. Apa bedanya? Apakah di antara mereka ada yang tahu bahwa pesawat yang akan mereka tumpangi itu akan mengakhiri nyawa mereka? Tentunya mereka tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Karena itu kita sekali lagi kagum, ya, akan pemikiran, akan pemahaman, akan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kohelet ini, ya, karena semuanya adalah satu kebenaran. Kita lanjut pada poin yang kedua, pada ayat yang keempat sampai dengan yang keenam dikatakan, selama hidup itu masih ada harapan. Artinya apa? Bahwa orang yang hidup itu lebih bahagia dibanding orang yang tidak hidup, ya. Jadi orang yang hidup ini masih memiliki harapan. Kita baca dari ayat yang keempat, ya, dikatakan, tetapi selama hayat dikandung badan, selama itu ada harapan. Bukankah anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang tak bernyawa? Ia tidak lagi mengambil bagian apa-apa dalam segala kejadian di dunia. Setidaknya orang hidup tahu bahwa ajal menantinya, sedangkan orang mati tidak tahu apa-apa. Baginya tidak ada upah atau imbalan, dan namanya sudah dilupakan. Rasa cinta, benci, serta nafsunya semuanya mati bersama dia. Ia tidak lagi mengambil bagian apa-apa dalam segala kejadian di dunia, ya. Jadi ini satu pengamatan lagi dari Kohelet yang mengatakan selama masih ada nafas kehidupan, ya, itu selalu ada harapan. Dengan kata lain, waktu adalah kesempatan. Ketika sudah meninggal, maka semua yang duniawi itu menjadi sia-sia, tak berguna apa-apa di alam baka, ya. Oleh karena itu, ketika kita masih bernafas, gunakan hidup ini sebaik-baiknya agar kehidupan di alam roh kita mendapatkan sukacita abadi bersama Allah, ya. Jadi apa yang kita kejar di dunia ini, ya, dikatakan tadi rasa benci, rasa cinta, serta nafsu, itu semuanya akan mati bersama-sama ketika nafas terakhir dihembuskan, ya. Itu tidak, orang yang mati tidak bisa mengambil bagian apa-apa dalam dunia itu, di dunia ini, ya. Karena itu apa saja yang dinasihatkan selama kita hidup di dunia ini, ya, mari coba kita membaca, ya, pada poin yang ketiga,
dikatakan di situ pada poin yang ketiga bahwa hikmat menikmati kesempatan hidup. Bagaimana kita diajarkan untuk menikmati kesempatan hidup. Ini terdapat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membacanya, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan, ayo, makanlah saja dan bergembira. Minumlah anggurmu dengan sukacita. Allah tidak berkeberatan, malahan Ia berkenan. Biarlah wajahmu cerah dan berseri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi selama hidupmu yang sia-sia, yang diberi Allah kepadamu di dunia. Nikmatilah setiap hari, meskipun tidak berguna, sebab upah jerih payah hanya itu saja. Kerjakanlah segala tugasmu dengan semua tenaga, sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja, tak ada ilmu atau hikmat di dunia orang mati, dan kesanalah engkau akan pergi. Jadi kita diajarkan di sini ya, bahwa selama hidup itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Apa saja bisa kita nikmati selama kita hidup. Ya, dikatakan nikmati hidup ini dengan bersukacita, dengan wajah yang cerah dan berseri. Jadi Tuhan menginginkan kita itu bahagia dan menikmati anugerah yang diberikan pada Tuhan. Ya, katakan ayo makan, minum, ya seperti minggu yang lalu. Ya, mari kita kulineran dan happy. Ya, berbahagia selama Tuhan masih menganugerahkan napas kepada kita. Ya, demikian juga dikatakan nikmati dengan istrimu yang kau cintai. Artinya apa? Artinya hidup ini oleh Tuhan kita diminta untuk menikmati yang baik yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, walaupun dikatakan tadi pada ayat yang ke-9 ya, nikmati setiap hari meskipun itu tidak berguna ya. Jadi ini yang sering dikatakan bahwa pandangan dari pengkhotbah ini selalu negatif. Tidak sebetulnya ya. Jadi kalau kita mengetahui yang dikatakan sia-sia, tidak berguna dan lain-lain ya, yang negatif, sebetulnya itu ditujukan oleh Kohelet ini kepada hal-hal yang duniawi aja, yang tidak bisa dibawa ke dunia roh kelak, ya, yang kekekalan tidak bisa. Ya, karena itu jangan kita membaca pengkhotbah ini ketika sia-sia, itu betul-betul sia-sia, tidak berguna, tidak. Tetap berguna selama di dunia, tetapi itu tidak berguna di alam kekekalan. Ya. Demikian juga dikatakan, kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Ya. Walaupun dalam pandangan Kohelet ini bahwa semuanya sia-sia, tetapi kalau kita mau meneliti ya pada ayat yang ke-10 ada satu yang aneh. Kalau memang itu sia-sia, ya, tidak bisa dibawa kekekalan, lalu kenapa pekerjaan itu kok harus dikerjakan dengan sekuat tenaga? Mengapa?
Kalau memang itu sia-sia. Nah, maksudnya di sini adalah pada masa sebelum reformasi, di reformasi gereja di abad ke-16 ya, pemahaman bekerja itu terbagi menjadi dua. Ya, ada pekerjaan yang kudus, pekerjaan sehari-hari, dan ada pekerjaan yang suci, ya, atau pekerjaan yang kudus. Ya, pekerjaan sehari-hari kita bisa juga katakan ini pekerjaan sekuler. Nah, pemahaman ini dimiliki oleh bapak-bapak gereja mulai dari Agustinus sampai Thomas Aquinas. Ya. Ada pekerjaan sehari-hari, ya itu dikatakan di situ ya ibu rumah tangga, ya kontraktor, ya dokter, ya pengacara dan berbagai macam, ya itu dikatakan sebagai pekerjaan sehari-hari. Ya. Dan ada juga pekerjaan yang suci. Ini tempatnya di dalam gereja. Ya, nilainya itu kudus dan mulia. Nah, pemahaman inilah yang direvisi oleh Martin Luther dan Calvin. Bagi mereka itu tidak ada perbedaan dalam dunia kerja berdasarkan kekudusannya. Sebab mandat bekerja itu merupakan mandat dari Allah, ya. Ketika manusia diciptakan, manusia sudah diperintahkan engkau akan bekerja untuk mencari makan. Dan Yohanes Calvin itu sempat memberikan satu quote ya, bahwa saudagar yang bekerja dengan kesadaran akan panggilan Tuhan itu lebih beriman dari seorang pendeta. Ya. Jadi kita melihat di sini ya, bahwa tidak ada perbedaan antara kita bekerja di gereja katakanlah maupun bekerja sebagai seorang profesional. Coba kita baca di Kolose 3:23 ya, bahasa Indonesia Mas Hakim dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ya, kalau kita lihat di situ itu ada berbagai profesional yang bekerja di situ, ya. Kita lihat di situ ada dokter, ada kontraktor, ada desainer, ada pengarang, ya, ada retailer, ada penjual eceran, ya, juga distributor dan berbagai macam di situ. Ya. Dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan padamu, hendaklah kalian harus mengerjakan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, bukan hanya manusia. Ya, kalau kita mengerjakan untuk Tuhan, pasti kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Oleh karena itu, jangan lagi kita membeda-bedakan. Oh, kalau di gereja saya harus mengerjakan secara maksimal yang terbaik. Kalau di dunia ya biasa enggak, ya. Semuanya dikatakan harus dikerjakan dengan yang terbaik. Ya. Dan pada poin yang keempat atau poin yang terakhir tadi dikatakan dalam ayat yang ke-11 dan 12 ya, bahwa di dunia ini tidak ada kepastian. Dikatakan pada ayat yang ke-11 ya, di dunia ini ada lagi yang kulihat, perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat, pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Dikatakan lagi, orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian dan orang cerdas
tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal, sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial. Manusia tidak tahu kapan saatnya tiba. Seperti burung terjerat dan ikan terjala, begitulah manusia ditimpa bencana pada saat yang tak terduga. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa kehidupan manusia di dunia itu ya tidak seperti ilmu pasti atau ilmu matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, tidak seperti itu. Tapi penuh dengan anomali, penuh dengan ketidakpastian. Ya. Ada faktor sial yang mengubah menjadi tidak pasti. Ya. Demikian juga kehidupan manusia dikatakan seperti burung yang terjerat dan ikan yang terjala. Ya. Manusia ini digambarkan terjebak ya, dalam satu bencana yang tidak bisa dihindari pada saat yang dia tidak duga. Kembali di sini Kohelet ini memberikan satu gambaran kepada kita semua. Ya. Betapa ringkihnya, betapa kecilnya manusia itu di hadapan Allah, di hadapan alam semesta ini. Ya. Bahwa semuanya itu dikatakan tidak pasti. Ya. Kalau kita melihat tadi ya, bahwa orang yang kuat belum tentu menang dalam satu pertandingan. Orang yang cerdas belum tentu sukses dalam hidupnya. Ya. Jadi apa yang pasti di dunia ini? Tidak ada. Ya. Karena itu dikatakan pada ayat yang terakhir tadi, pada ayat yang ke-12 tadi, manusia itu tidak tahu ya kapan saatnya tiba. Bencana menimpa dia itu tidak tahu kapan. Nah, di sini kita diajak berpikir dan diajarkan untuk selalu waspada dalam kehidupan kita. Janganlah jumawa, janganlah sombong, janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau dikatakan, digambarkan tadi seperti burung yang terjerat, itu kan enak-enak terbang burung itu. Ya, tahu-tahu terperangkap. Dikatakan juga ikan itu lagi berenang-renang cari makan, ya, tahu-tahu terkena jala. Apakah diduga semua hal itu? Tidak ada yang diduga. Demikian juga ketika bencana itu menimpa manusia, itu tidak bisa kita hindari. Ya. Saya teringat ketika saya habis jalan-jalan ke Batu bersama keluarga, ya ada istri, ada mertua, ada mama, ya. Sampai di Batu, belanja-belanja di Dewi Sri situ, kemudian kita pulang. Nah, saat pulang, kita mampir untuk makan malam, ya, berarti di sebuah depot bakso. Nah, kita semua turun, ya, saya, istri, sama almarhumah mertua itu turun. Nah, mama saya tidak bisa turun, kaget. Ayo mah turun. Kemudian saya buka pintu mobilnya, ayo turun. Ini tangannya mama sama kaki mama gak bisa digerakkan ini, yang kanan. Waduh, kaget saya langsung, ini stroke ini, ya. Jadi makanan sudah dipesan tadi tidak jadi kita makan, langsung secepatnya kita ke rumah sakit, ya. Dan ketahuan kalau memang ada pembuluh darah yang pecah, ya. Nggak tahu kita, enak-enak, santai-santai, kok tiba-tiba terkena bencana stroke, ya. Ini satu hal yang
menunjukkan bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri, karena kita ini manusia yang ringkih, ya. Dan sebagai kesimpulan, Tuhan itu adil. Dia memberi waktu dan kesempatan kepada semua orang. Karena itu gunakan waktu dan kesempatannya dengan penuh tanggung jawab. Berusahalah semaksimal mungkin dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Karena Tuhan itu adil dan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ya. Jadi kita semua punya waktu dan kesempatan. Hanya berbeda. Ada yang usia panjang, ada yang usia pendek. Ada yang kesempatannya terbuka lebar, ada yang kesempatannya cuma satu kali datang dalam kehidupannya. Ya. Ada yang diberi kesempatan yang kedua, ketiga, tapi ada yang cuma satu kali. Ya. Karena itu, gunakan waktu dan kesempatan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa, tapi hasilnya serahkan pada Tuhan. Dan kita memiliki iman bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Bila Engkau kembali mengingatkan Tuhan betapa rentannya kehidupan kami di dunia ini, dalam singkatnya kehidupan kami, dalam keterbatasan dan ketidaktahuan kami Tuhan. Kembali Engkau memberikan pencerahan melalui firman. Justru kelemahan kami, keterbatasan kami, itulah yang membuat kami menggandol sepenuh kepada Engkau. Memasrahkan hidup kami sepenuh kepada Engkau. Mengandalkan hanya Engkau saja Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, bila pada saat ini ada di antara kami yang menghadapi masalah-masalah kehidupan, problem-problem kehidupan sehari-hari, baik masalah mata pencarian, masalah keuangan, masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak, berbagai masalah pekerjaan, teman pekerjaan, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan. Kiranya melalui pemahaman Alkitab pada petang hari ini, pada hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa janganlah kami mengandalkan diri kami sendiri, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menyerahkan semua hasil, semua problema kami dalam tangan Engkau, dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh belajar kembali melalui kitab pengkhotbah ini. Dan kami juga mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk semua yang mengikuti ibadah PA ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali pada Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.